Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 12 TPL 1. Bertemu lagi pada kesempatan siang ini kita akan mempelajari bersama pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Langsung pada pengertian pemerintahan, di sini secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata tersebut mempunyai arti antara lain sebagai berikut. 1. Perintah adalah perkataan yang mempunyai maksud menyeluruh melakukan sesuatu. Yang kedua, pemerintah adalah kekuasaan untuk memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Ketiga, pemerintahan adalah perbuatan, termasuk cara, hal, dan urusan memerintah. Selanjutnya, pemerintahan atau governance menurut C.F. Strong. Menurut C.F. Strong, organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Selanjutnya, C.F. Strong menyatakan pemerintahan itu mempunyai kekuasaan. Dalam hal ini dapat disimpulkan agar pemerintahan dapat seimbang diperlukannya ilmu yang mampu menunjang kegiatan pemerintahan itu sendiri. Arti lain dari pemerintahan, di mana pemerintahan dalam definisi luas, semua aparatur negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang bertugas untuk menjalankan sistem pemerintahan. Sedangkan pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah hanya badan eksekutif saja. Selanjutnya, siswa-siswi kita bisa simak bersama konsep daripada good governance, diantaranya meliputi 1. Pemahaman mengenai pengertian istilah yang berkaitan dengan kepemerintahan yang baik. Sangat penting, mengingat masih ada kalangan yang sering keliru, baik mengucap maupun memahami antara government, pemerintah, dan governance, kepemerintahan. Menurut Ghani Rohman, dia mengemukakan bahwa konsep government menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi. Konsep governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Yang ketiga, governance dapat diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Governance mencangkup 3 domain, yaitu negara, swasta, dan masyarakat.
Oleh karena itu, mari kita semua bisa menyimpulkan bahwa dari uraian di atas, pemerintahan atau pemerintah yaitu government adalah lembaga atau organisasinya, sedangkan kepemerintahan atau governance adalah kegiatannya atau prosesnya. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 menerjemahkan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat. Selanjutnya kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang tidak semata-mata oleh pemerintah, melainkan harus mengikutsertakan pihak swasta dan masyarakat. Jadi, dalam konsep pemerintahan yang baik, yaitu terdapat 3 pihak penting yang disebut juga pilar, yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat, yang saling berhubungan secara harmonis sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya, peran penting good governance. Ketiga peran penting dalam konsep kepemerintahan yang baik tersebut sebagai berikut. 1. Negara atau pemerintah berperan menciptakan lingkungan atau iklim politik, ekonomi, dan hukum yang membuka kesempatan besar untuk mendorong berkembangnya dunia usaha dan masyarakat. Kedua, swasta atau dunia usaha yang harus menciptakan lapangan kerja atau pendapatan. Swasta meliputi perusahaan yang berkecimpung dalam berbagai bidang kegiatan. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat memberikan kemudahan hubungan timbal balik melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya, azas-azas good governance. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa azas umum pemerintahan negara yang baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Selanjutnya, bab 3 pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan azas umum penyelenggaraan negara meliputi 1. Azas kepastian hukum. 2. Azas tertib penyelenggaraan negara. 3. Azas kepentingan umum.
4. Azas keterbukaan. 5. Azas proporsionalitas. 6. Azas profesionalitas. 7. Azas akuntabilitas. Demikian daripada azas umum penyelenggaraan negara. Selanjutnya bisa kita pelajari bersama-sama dan disimak bersama-sama dalam materi yang sudah saya share dalam media pembelajaran jarak jauh. Dari pertemuan di atas dapat kita simpulkan 4 unsur atau prinsip utama yang dapat memberikan gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik menurut UNDP sebagai berikut. 1. Akuntabilitas. Adanya kewajiban bagi aparat negara atau aparat pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang diterapkannya. Yang kedua, transparansi. Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. 3. Keterbukaan. Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintahan yang dinilai transparan. 4. Aturan hukum. Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Demikian untuk pertemuan pada siang hari ini. Untuk seluruh siswa kelas 12 TPL, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya silakan bisa kalian ulang dan pelajari di rumah masing-masing. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi ini cepat berlangsung selesai. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.